Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Hum Swastiastu Santi Santihum. Wejangan malam ini saya akan cerita tentang sekelumit saya menulis buku yang berjudul Asmara dan Negara. Kurang lebih sekitar 999 lembar. Buku ini saya tulis menceritakan perjalanan pemerintahan dari rezim ke rezim, dari naiknya rezim, jatuhnya rezim, juga percintaan dan asmara para pemimpinnya, pemimpin bangsa Indonesia terutama. Di buku itu saya tulis, saya metaforiskan jatuhnya Orde Baru dengan Orde Reformasi, yaitu Indonesia saya metaforiskan sebagai sebuah hutan belantara, di mana hutan belantara itu raja satu-satunya adalah singa. Dengan kekuasaan yang begitu kuat, siapa saja yang tidak patuh dengan dirinya akan diterkam dan dimakan. Kecuali binatang sangat kecil sekali, sehingga tidak mungkin makan. Karena mungkin kurang lihat, seperti contohnya nyamuk dan sebagainya, lalat atau semut. Singa itu ketika dia menjadi raja, dia mempunyai satu permaisuri. Di dalam buku Asmara dan Negara yang saya tulis itu, satu, memang raja itu rata-rata idealis di dalam berumah tangga, di dalam mempunyai pacar, mempunyai istri, punya itulah seorang raja. Begitu juga raja-raja di Indonesia, Nusantara ini. Konon cerita banyak menulis bahwa raja itu banyak selir, itu tidak benar. Jadi yang jelas raja-raja itu, raja Nusantara itu rata-rata istrinya satu. Sebab tata cara untuk mengambil istri biasanya dia mangesti atau semedi atau bertapa dulu, atau kalau para sultan itu istihara dulu. Beda langsung begitu senang diambil, enggak. Setelah istihara dia dapat isyarat gaib atau semedi, dia dapat isyarat gaib bahwa istrinya begini, tandanya begini, suatu saat begini, dan kau akan mempunyai anak dan sebagainya. Itu disebut sasmitani gaib, berita yang akan datang diberikan kepada para raja Nusantara dari dulu sampai sekarang begitu. Dan ketika raja itu melakukan pernikahan atau menginginkan seseorang perempuan dan sebagainya, dia itu biasanya mendapatkan satu naluri yang tajam, bisa melihat siapa yang diinginkan dan dalam kondisi apa wanita itu. Kalau dia seorang raja yang mukti, ya. Begitu juga tentang Indonesia kita metaforiskan dalam buku saya itu, atau kita ibaratkan seperti sebuah hutan belantara yang dipimpin oleh seorang raja singa.
dengan adanya rezim Orde Baru pada saat itu Pak Harto yang menjabat. Saya sebenarnya kalau saya boleh mengklaim diri, saya pada saat itu sudah singa kecil. Artinya singa kecil itu ya sangat disegani lah di kampus gitu ya. Karena dari tahun 93 sampai 98 saya itu tokoh demonstran yang mungkin diberi gelar oleh teman-teman pada saat itu Danjen Demonstran 93 sampai 98. Nah, kembali pada cerita. Nah, ketika rezim Orde Baru pada saat itu Pak Harto bagikan singa. Di sini banyak binatang-binatang buas yang ingin meraih kedudukan raja itu sendiri, yaitu kedudukannya kepala pemerintahan NKRI ya pada saat itu. Sehingga rapatlah para serigala itu bagaimana menumbangkan dan menggulingkan pemerintahannya Pak Harto dengan reformasi. Serigala-serigala itu banyak yang dari luar bahkan. Kalau dari dalam jarang. Gitu ya. Karena Pak Harto dulu juga menumbangkan rezim bantuan dari serigala dari luar Indonesia. Gitu ya. Jadi intinya sebuah raja itu begitu singa itu di dalam buku Asmara dan Negara yang saya tulis itu begitu singa dikerubuti dengan serigala, akhirnya tumbanglah serigala itu dan jatuh tersungkur untuk menduduki porsi kedudukannya. Di saat itu pula serigala berpesta pora untuk memenangkan, menjatuhkan sang raja hutan belantara itu. Di sisi lain permaisurinya tadi juga singa betina. Tapi dia duluan dipanggil untuk menghadap sang penguasa alam jagat raya, hutan belantara itu. Di dalam buku yang saya tulis, jadi saya metaforiskan pada saat itu. Begitu sudah menanglah para serigala itu, maka dia berebut untuk menjadi raja di hutan belantara. Itu saya metaforiskan dengan sebuah bangsa pada saat itu. Dari burung-burung semua berkicau, mendirikan kelompok-kelompok binatang-binatang itu, serigala tadi. Ada mendirikan sebuah lembaga dan sebagainya. Namun sayang bahwa raja dengan turunnya tahta raja tadi, peraturan di hutan belantara itu berantakan, tidak seperti peraturan dikala Raja Singa tadi menguasai. Artinya pada metaforis saya umpamakan dalam buku saya itu antara Asmara dan Garam, bahwa dengan jatuhnya rezim Orde Baru dilengsarkan oleh rezim Orde Reformasi yang dipimpin, saya tulis di situ, oleh 4 serigala besar. Sementara singa kecil yang sebenarnya sudah mengatur strategi untuk menjatuhkan singa besar dari tahun 93 sampai 98 tidak diberi porsi oleh serigala itu. Karena dia tahu program dari singa kecil adalah apabila dia menjadi raja, maka semua harga-harga harus diturunkan. Dan yang kedua adalah apabila dia menjadi raja oleh singa kecil tadi, maka kekayaan orang yang melebihi 25 miliar akan diberikan kepada
orang-orang yang tidak punya. Dan itu setengah diwajibkan. Jadi itu rencana dari singa kecil yang tersembunyi pada saat itu. Sehingga sampai jatuh. Begitu jatuhnya singa penguasa hutan belantara tadi, ternyata serigala-serigala tadi di samping berebut kekuasaan, dia berebut daging. Jatahnya untuk rakyat kecil yang harus dia berikan. Dia kenyangkan diri sendiri. Dia perkuat kelompoknya masing-masing. Di lain lagi, singa kecil masih dalam pertapaan untuk mensongsong Indonesia sebagai barometer dunia, misuar dunia. Begitu juga tatkala rezim Orde Lama dijatuhkan oleh Orde Baru dan Orde Baru dijatuhkan oleh Reformasi, maka sudah sewajarnya Indonesia itu harus dipimpin oleh seorang raja. Seperti yang saya tulis dalam buku Asmara dan Negara. Dan raja itu harus bijaksana. Dia boleh kejam dengan binatang-binatang yang buas selainnya. Tapi bukan pada binatang-binatang yang lemah. Menerkam binatang-binatang lemah, tidak. Saya metaforiskan dalam buku Asmara dan Negara itu 4 serigala yang mengepung dari segala penjuru. Yaitu, saya metaforiskan pada saat itu, ini ya mungkin ini sebuah gambaran cerita bahwa 4 serigala yang sangat tangguh pada saat itu adalah dengan kelompoknya 4 serigala, yaitu kelompoknya Megawati, serigala Megawati, kelompoknya serigala Amin Rais, kelompoknya serigala Gus Dur, dan kelompok serigalanya Sultan Hamengkubuwono 12. Tapi ternyata serigala-serigala itu setelah memenangkan dan menjatuhkan singa, dia berebut kekuasaan dan perang gontok-gontokan dia sendiri. Jadi itulah hutan belantara ketika dipimpin oleh seorang raja singa. Suatu saat Indonesia bukan jadi hutan belantara lagi, tapi dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana, adil dan makmur demi untuk rakyatnya. Dia harus mempunyai pandangan ke depan tentang bangsa dan negaranya, tentang rakyatnya. Disitulah bahwa buku yang saya tulis antara Asmara dan Negara, tapi belum sempat dibukukan dan belum dicetak karena para pencetaknya pada saat itu takut. Sudah saya tawarkan kemana-mana, dan sampai sekarang buku itu sudah jadi arsip saja, termasuk puisi-puisi yang ada di dalamnya. Begitu juga asmaranya tentang pimpinan negara kita, pimpin pemerintahan dari Soekarno, asmaranya bagaimana, dan lain sebagainya. Sekelumit itulah yang saya berikan.